Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata
bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari dimanapun kita berada, apapun keadaan kita hari ini, kita mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari di rumah-rumah bersama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, mari terus nyanyikan, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, kami nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus bersorak bagi Engkau, Tuhan di atas segala-galanya. Sorakan haleluya. Kami mau terus bersorak bagi Engkau, karena Engkau Tuhan pembela setiap kami, Engkau Tuhan penolong setiap kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari dengan iman katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber, mari dengan iman katakan pada Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan hal. Di rumah-rumah ada sorak-sorai kemenangan, sebab nama Tuhan yang berkuasa. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan buat Allah yang berkuasa. Sorak-sorai haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang perkasa terus ada di tengah-tengah setiap kami. Engkau Allah yang perkasa terus tinggal di dalam setiap kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau datang bersyukur di hadirat-Mu. Bersyukur buat segala yang Engkau kerjakan buat setiap kami. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiadalah yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus.
setiap hari. Anugerahnya dicurahkan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu berlimpah. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, bersama-sama alami anugerahnya. Katakan bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih. Engkau sedang alirkan kasih-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau sedang alirkan anugerah-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Panggil Dia Yesus, sembah Dia, sebab tiada Allah yang seperti Dia, yang mencurahkan anugerahnya. Di rumah-rumah Engkau sedang alirkan anugerah-Mu ya Tuhan. Di rumah-rumah Engkau sedang alirkan kasih-Mu bagi kami yang bersyukur dalam keadaan apapun. Bagi kami yang bersyukur atas kebaikan-Mu. Sebab ada ucapan syukur, di mana ada ucapan syukur di situ ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Mari terus alami anugerahnya Bapak Ibu Saudara, terus alami kebaikannya. Dia alirkan, Dia curahkan. Dia syade, Dalam keadaan apapun kami hari ini, kami
mau putuskan untuk tetap mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau lihat umat-Mu yang bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur selamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab tak ada lembah kelam yang kami lalui tanpa hadir-Mu ya Tuhan. Mari dengan iman bersama katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati, selalu ada Engkau ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Mari sambil buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu yang menghidupkan setiap kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari terus naikkan ucapan syukur dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Satu hari lagi Kau menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami di tengah pandemi ini. Kami boleh melihat betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, biar di tahun 2022 ini Tuhan terus menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang lebih lagi bagi setiap kami jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini ya Bapa. Kami berdoa biar apa saja yang menjadi kerinduan mereka di tahun 2022 ini, mereka boleh terus mencari kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami umat Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan menolong dan setia bagi kehidupan kami. Tuhan berkati berlimpah-limpah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, berkati keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya di tahun 2022 ini Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan bagi kehidupan kami. Berdoa untuk yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Yang sedang membangun karir dalam pekerjaan atau usaha Tuhan, Tuhan yang memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi mereka. Bagi setiap keluarga demi keluarga juga Tuhan. Berkati, pulihkan hubungan-hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Berkati hubungan mertua dan menantu, Tuhan pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan dimanapun jemaat ini berada ya Bapa, kasih-Mu tetap menjamah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Kami berdoa untuk pelaksana harian gembala Bapak Pendeta Beni Gunawan. Dan kelima wakil di Rayon 2 ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan ini agar mereka boleh memimpin gereja kami dengan takut akan Tuhan. Tuhan urapi mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat betapa baiknya Tuhan bagi gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa biar ada terus pemulihan di tahun ini. Bagi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan menjaga bangsa kami. Tuhan juga memulihkan secara ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan. Maka kami akan melihat di tahun 2022 segala hal akan lebih baik lagi. Karena Tuhan sendiri yang bekerja bagi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkati mereka ya Tuhan, biar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh aparat-aparat pemerintahan, aparat militer, dari pusat sampai ke daerah, biar mereka juga boleh sungguh-sungguh bekerja mengabdi bagi bangsa kami.
Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini boleh ditabur di hati setiap kami, di tanah yang subur dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sungguh-sungguh boleh mengubahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati ya Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret di tahun 2022. Saya percaya di tahun paradigma yang baru ini Tuhan ingin memberikan berkat-Nya bagi kita, ingin mengubah kehidupan kita sehingga selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup kita berbuah. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Syukuri alabakana ya ralabasikara ya labatakana ya ralabasandara ya labakarya. Syudur alabalabatakana ya ralabatakara ya labahantara ya labakara ya ralabahantarya. Tuhan, terima kasih anugerah kebaikan Tuhan untuk saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Biar kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Dan anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tahun paradigma yang baru, Tuhan ingin mengubah paradigma kita. Paradigma bicara pola pikir, cara berpikir. Waktu kita mengubah cara berpikir kita, maka kita akan mengubah perilaku kita. Ketika perilaku kita berubah, maka kebiasaan-kebiasaan kita akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menghasilkan karakter. Dan karakter akan menghasilkan masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tahun paradigma yang baru ini Tuhan ingin mengubah cara berpikir kita. Supaya karakter kita berubah dan masa depan kita berubah. Oleh karena itu firman Tuhan penting untuk kita terus pelajari, untuk terus kita renungkan, karena paradigma yang benar, paradigma yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah paradigma yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita akan melihat saat ini, kita akan belajar sesuatu yang sederhana tetapi seringkali ini tidak kita perhatikan. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ke 3. Ayat yang terkenal ya Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali kita sudah dengar ayat ini, tapi kita akan coba pelajari 3 ayat ini. Mari, saya akan bacakan Mazmur pasal pertama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, ayat ketiga itu menjadi doa kita semua, harapan kita semua. Kita ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah, ya tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ingin di hari-hari kita seperti ini. Hidup kita berhasil, apa saja yang kita perbuat berhasil. Ini menjadi doa kebanyakan orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ayat ketiga ini terjadi karena ada ayat-ayat sebelumnya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara ayat pertama dan kedua. Waktu kita pelajari ayat pertama dan kedua dan kita coba melakukannya, kita coba menjadikan sebagai pola hidup kita, maka saya percaya ayat ketiga itu secara otomatis akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat di ayat yang pertama terlebih dahulu. Mazmur pertama ayat yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam bahasa Inggris, khususnya di dalam Amplified Bible, Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata yang cukup saya sukai. Dikatakan blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners,
nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculers. Jadi di dalam Amplified Bible, kalau saya boleh terjemahkan, dikatakan diberkati. Nah, diberkati itu artinya adalah ada keberuntungan, ada kemakmuran, dan ada favor of God, ada kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah berkat yang luar biasa, ya, bahkan kemurahan Tuhan dicurahkan kalau kita hidup tidak berdiri menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa sih maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya ayat pertama ini ingin berkata begini, kita akan berbahagia, kita akan diberkati, kita akan penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau kita bicara tentang pergaulan kita, kita perlu perhatikan pergaulan kita. Karena di sini dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu bicara fellowship, itu bicara tentang pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa salah satu paradigma yang harus berubah adalah cara berteman kita. Kita mungkin bisa berteman dengan banyak orang, tetapi dengan siapa kita perlu dekat, perlu menjadikan dia sahabat, itu akan menentukan masa depan kita, menentukan hari-hari kita ke depan. Coba kita mulai bertanya, siapa teman kita, siapa kumpulan kita, siapa komunitas kita hari-hari ini. Tahun 2022 saya percaya ada sebuah perubahan yang besar. Gereja tidak hanya bicara gedung, gereja bukan hanya bicara tentang kumpulan ratusan ribuan orang, tapi gereja bicara tentang komunitas. Gereja bicara tentang hubungan antara satu dengan yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita semua, ayo kita bangun pertemanan yang sehat, ayo kita bangun pergaulan yang sehat, ayo kita bangun komunitas yang sehat. Karena pergaulan, pertemanan, komunitas yang sehat akan menentukan hari-hari kita ke depan. Kalau kita bicara komunitas, pergaulan, pertemanan, ini bicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam terjemahan Good News Bible, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 25 ini diterjemahkan lebih jelas lagi. Dikatakan demikian, saya langsung pakai bahasa Indonesia. Marilah kita tidak menyerah pada kebiasaan bertemu bersama seperti yang dilakukan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong satu dengan yang lain. Lebih lagi karena kita melihat bahwa hari Tuhan semakin mendekat. Jadi di dalam Good News Bible bahkan dikatakan begini, jangan menyerah untuk saling bertemu, jangan menyerah untuk membangun hubungan satu dengan yang lain di dalam kumpulan orang-orang percaya. Jangan menyerah. Banyak orang menyerah, ngapain sih bangun hubungan, ngapain punya komunitas, ngapain bangun pergaulan. Saya mau berteman dengan siapa aja, saya mau bergaul dengan siapa aja, bebas kan? Memang bebas Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi kalau kita merujuk Mazmur pertama ayat pertama, itu sangat menentukan. Mari hari ini kalau kita mau bicara masa depan yang baik, kalau kita bicara hari-hari yang baik, mulailah membangun pertemanan, hubungan, komunitas yang baik. Orang Kristen harus terlibat di dalam komunitas. Orang Kristen harus ada di dalam hubungan satu dengan yang lain. Seorang ahli teolog bernama Dr. Ray Ortlund pernah berkata demikian. Orang Kristen yang tidak melibatkan dirinya ke dalam kelompok orang percaya lainnya untuk berdoa, sharing, dan melayani, jadi ia dikenal sama seperti ia mengenal yang lainnya adalah bukan orang Kristen yang taat. Ia tidak berada dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli betapa pintarnya ia dalam ilmu teologinya, ia tidak mematuhi Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berhubungan dengan orang percaya lainnya untuk sharing, untuk melayani, untuk saling mendorong satu dengan yang lain, kita sedang tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita mau membangun pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, komunitas yang sehat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara, itu cerita tentang Naaman.
Kita tahu semua tentang Naaman. Seorang kusta yang disembuhkan. Dia seorang raja, dia seorang pembesar. Ya, dan sekali waktu diketahui dia memiliki kusta. Dia datang ke Israel, dia datang kepada Elisa untuk didoakan dan disembuhkan. Mari kita lihat kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 9 sampai 14. Dimulai ayat yang 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Naaman datang dengan kebesarannya sebagai seorang panglima besar, seorang pahlawan besar. Dia datang ke rumah Elisa. Tetapi waktu dia sampai rumah Elisa, Elisa tidak menyambutnya. Elisa bahkan tidak bertemu dengannya. Elisa menyuruh pembantunya, kasih tahu kepada Naaman, benamkan diri dia, mandi, ya, benamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, maka dia akan pulih. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara, perhatikan waktu dia tidak disambut Elisa, Naaman marah. Sebagai seorang tamu agung, panglima besar, pahlawan besar, dia tidak disambut, bahkan dia malah disambut sama seorang budak, ya, suruhan, pegawai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dia panas hati, dia marah, dia bilang pulang. Dia gak mau masuk ke sungai Yordan sesuai dengan pesan daripada Elisa. Tapi ayat 13 perhatikan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang yang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sering dengar cerita tentang Naaman. Banyak hamba Tuhan bercerita atau berkhotbah, Naaman sembuh karena ketaatannya, masuk ke sungai Yordan, membenamkan dirinya 7 kali dan kesembuhan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat dari perspektif yang lain. Di awal kita tadi sudah melihat bahwa Naaman marah, dia ingin kembali ke Damsik. Dia panas hati, dia tersinggung. Tapi perhatikan ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, menurut saya salah satu yang menyebabkan kenapa Naaman bisa disembuhkan, karena Naaman punya komunitas yang baik. Naaman punya orang-orang di sekitarnya yang baik, yang memberikan nasihat yang baik, memberikan dorongan yang baik. Kalau Naaman, pegawai-pegawai Naaman, orang-orang yang ikut Naaman adalah orang-orang yang sama, yang panas hati, yang gampang tersinggungan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Naaman akan pulang ke Damsik, gak ada kesembuhan. Tapi karena Naaman punya orang-orang di sekitarnya yang menasehati dia, udahlah Pak, udah turun aja. Udah kali ini gak apa-apalah, udah tahan malu aja, kita coba, mungkin sembuh. Dan akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan, membenamkan dirinya 7 kali dan kesembuhan terjadi. Menurut saya, komunitas, pergaulan, pertemanan yang baik akan menghasilkan favor of God, menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam tahun paradigma ini, ayo kita rubah cara berpikir kita. Mungkin dulu kita gak peduli, siapa aja saya mau dijadikan orang sahabat, kita bergaul dengan mereka, mengikuti nasihat mereka. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat masa depan yang lebih baik, mulailah membangun pertemanan yang sehat. Mulailah mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bisa mendorong kita, sahabat-sahabat yang bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan. Itulah esensi daripada komunitas, hubungan satu dengan yang lain, saling mendorong, saling menguatkan, saling membangun. Seorang sosiolog bernama Cheon Lim,
dari Wisconsin University ya bersama dengan University of Harvard membuat sebuah survei ya Bapak Ibu Saudara, dan mereka menemukan sebuah bisa dikatakan sebuah hasil dari survei tersebut. Dikatakan demikian, people who say they go to church every week but say that they have no close friend, they are not any happier than people who never go to church. Lim said, people who say they go once a month or less and say they have a couple of close friends in the church they attend tend to be happier than people who say they go every week but have no close friend. Survei ini menemukan sebuah kenyataan begini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang datang ke gereja setiap minggu tapi tidak memiliki sahabat di gereja, tidak memiliki close friend, teman dekat di gereja, mereka hidupnya tidak lebih bahagia daripada mereka yang gak pernah ke gereja. Orang-orang yang ke gereja sekali sebulan atau 2 kali sebulan tetapi memiliki teman dekat di gereja, mereka jauh lebih bahagia hidupnya daripada orang-orang yang datang ke gereja setiap minggu tapi tidak punya teman dekat di gereja. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa Mazmur pertama ayat pertama bicara pertemanan, pergaulan, komunitas itu penting. Itu akan menentukan hari-hari kita ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tahun paradigma yang baru, yuk kita rubah cara berpikir kita. Waktu cara berpikir kita berubah, kita mulai merasa, saya harus berubah. Kita mulai mempunyai cara berpikir, saya ingin membangun pertemanan yang sehat, saya ingin membangun komunitas yang sehat, saya ingin membangun pergaulan yang sehat. Maka saya percaya itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang sehat, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, karakter yang sehat, dan pada akhirnya kehidupan yang sehat dan baik. Yang kedua, dengan cepat dikatakan bahwa ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah tujuan kita, doa kita, harapan kita. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musim dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama kita sudah belajar mengenai pergaulan, pertemanan, komunitas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam bahasa Ibrani, kata merenungkan itu bisa diartikan bisa diartikan mengucapkan terus menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu yang perlu kita bangun adalah mencintai firman Tuhan dan memperkatakannya terus menerus, tidak berhenti. Bahkan di dalam Message Bible, Bapak Ibu Saudara, ditulis begini, instead you thrill to God's word, you chew on scripture day and night. Di situ ada kata chew itu kayak makan permen karet Bapak Ibu Saudara, terus dikunyah. Kita lihat binatang seperti sapi itu kan terus mengunyah makanannya Bapak Ibu Saudara. Ya dia makan, sepertinya makan tiap hari tapi dia sebenarnya mengunyah Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hari dia terus mengunyah. Nah kita perlu mengunyah firman Tuhan setiap saat dengan memperkatakannya. Ya bahkan lebih lagi mengimajinasikannya, memvisualisasikannya. Jadi kita perlu hidupi firman Tuhan. Saya percaya kekuatan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119-105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mencintai firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Maka saya percaya itu akan mengubah kehidupan kita. Itu akan mengubah cara berpikir kita. Itu akan mengubah perilaku-perilaku kita. Itu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan pada akhirnya karakter hidup kita berubah. Firman Tuhan akan mengubahkan kita.
Seringkali mungkin ada orang berkata, Pak, tapi saya baca Alkitab kadang-kadang gak ngerti. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, yang penting kita terus lakukan. Kita belajar terus menerus. Karena saya percaya firman Tuhan itu harus menjadi rema, menjadi revelation. Dan waktu firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi revelation, maka itu akan menjadi kehidupan bagi kita. Watchman Nee, Bapak Ibu Saudara, seorang penginjil di Tiongkok, yang dimana kehidupannya dihabiskan untuk memimpin gereja, untuk menginjil di Tiongkok di awal abad ke-20. Bahkan di tahun 50-an Watchman Nee ditangkap oleh pemerintah komunis di sana. Dan kemudian meninggal di penjara tanpa diketahui sebab-musababnya. Ya Bapak Ibu Saudara, seorang martir yang luar biasa. Watchman Nee pernah menulis sebuah kata-kata. Dikatakan, everyone who believe in God must have his revelation in his spirit, or else what he believe is not God, but mere human wisdom, ideals or words. Such faith cannot endure the test. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan harus memiliki pewahyuannya di dalam roh. Sehingga firman itu atau kata-kata itu bukan hanya menjadi sebuah teori. Iman yang berdasarkan teori tidak akan kuat menghadapi pencobaan atau ujian dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di tengah krisis. 2 tahun ini kita ada di tengah krisis. Kita menghadapi krisis pandemi COVID-19, baik secara kesehatan, ekonomi. Dan apa yang bisa membuat kita kuat? Firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita terus berjalan? Firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita terus melangkah? Kekuatan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari tanamkan satu hal dalam diri kita. Ayo mencintai firman Tuhan. Ayo cintai suaranya. Ayo kejar suaranya. Karena saya percaya suara dari surga akan mengubahkan kehidupan kita. Akan memberi kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal pertama ayat ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu akan terjadi waktu ayat 1 dan 2 kita coba jadikan kebiasaan hidup kita. Jadikan sebuah gaya hidup kita. Komunitas yang sehat, kesukaannya adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Sertai kami semua di masa-masa ini Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, kami mau merubah hidup kami. Dimulai cara berpikir kami. Tuhan, tolong kami. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penuntun, firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, Tuhan yang memberi kekuatan. Setiap umat-Mu Tuhan dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan. Dalam masalah-masalah kesehatan, masalah ekonomi, hubungan di dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.